Nama aksara Data Sawala sering dimaknai sebagai fase Sawala atau konflik dalam kisah Hanacaraka, saat dua utusan kebenaran saling bertarung karena perintah raja. Namun, lebih dari sekadar kisah simbolik, ini mencerminkan struktur psikis, sosial, dan spiritual manusia Jawa. Bahwa konflik adalah pintu bagi integrasi, bukan kehancuran. Daya, dorongan kehendak, logika, dan kuasa. Bukan hanya huruf, tapi representasi dari daya kehendak manusia untuk memahami dan mengontrol. Dalam kerangka psikologis, ini adalah ego, pusat kendali, akal, dan ambisi. Dalam struktur budaya, ini adalah sumbu kuasa, siapa mengatur siapa. Tapi daya tanpa kebijaksanaan hanya menjadi bahan bakar konflik. Dalam konteks ini adalah percikan pertama api perpecahan, tetapi juga awal dari pencarian kebenaran sejati. Tatanan, struktur, sistem, dan dogma. Adalah wujud institusional dari keyakinan, hukum, norma, bahkan agama. Ia mewakili sistem yang mapan, sesuatu yang dibangun untuk menjaga keseimbangan, tapi bisa berubah menjadi penjara pemikiran. Dalam konflik, adalah simbol dari kebenaran yang dibakukan, sesuatu yang harus dipertahankan, bahkan jika mengorbankan hubungan kemanusiaan. Sabda, ekspresi, argumentasi, dan retorika. Adalah gelombang suara dalam pertempuran wacana. Ia adalah retorika politik, debat akademik, dan argumen spiritual. Ini fase di mana kebenaran tidak lagi dicari, tetapi dipertahankan lewat kata-kata. Dalam kita mendengar gema masa lalu, sabda leluhur yang bisa menginspirasi atau membakar. Ia adalah pedang dua mata, dapat menyembuhkan, bisa pula melukai. Wacana, arus pikiran dan konflik energi. Adalah arus kolektif dari semua gagasan, kepercayaan, dan pertentangan. Wacana adalah gelombang tak terlihat, seperti ombak sosial yang mempengaruhi cara kita berpikir dan merespons konflik. Dalam konteks ini, adalah medan energi tak kasat mata, di mana konflik lahir dan meluas. Ini adalah lapisan epigenetik budaya, lukisan trauma, kolonisasi, dan keretakan spiritual yang diwariskan. Laku, aksi nyata dan pertarungan fisik. Adalah tubuh yang bertindak, tangan yang menebas, atau jiwa yang memilih untuk diam. Ini adalah titik kulminasi konflik, ketika pikiran dan retorika tak lagi cukup, dan tindakan menjadi satu-satunya ekspresi. Tapi bukan hanya agresi, ia juga pengambilan sikap, perwujudan integritas, dan penegasan identitas. Disinilah energi Data Sawala menjadi nyata dalam bentuk budaya, gerakan sosial, dan perubahan sejarah. Jika kita baca kembali Data Sawala sebagai satu frasa, Data Sawala, maka aksara ini secara paradoks adalah sumber perpecahan sekaligus kesempatan kesatuan, cermin trauma kolektif dan jalan penyembuhan. Dalam DNA budaya Nusantara, konflik antar suku, agama, ideologi, hingga dogma spiritual bukan hal baru. Namun, kita belum belajar bagaimana menyatukan sabda dan daya, tatanan dan kebebasan, wacana dan cinta kasih. Maka, Hanacaraka memberi kita peta. Data Sawala bukan sekadar tentang konflik. Ia adalah fase penting sebelum kita memasuki pada jayanya, kemenangan, kejernihan, dan transformasi. Dari konflik ke klarifikasi jiwa. Setelah fase Data Sawala, konflik dan perpecahan, kita sampai pada jayanya, yang secara numerologis masih dalam kelompok 6. Tapi kali ini, bukan 6 sebagai dualitas yang terpecah, melainkan 6 sebagai harmoni yang terintegrasi. Ini adalah wilayah batin yang sudah membakar egonya lewat pertarungan ide dan luka sejarah, lalu muncul kembali sebagai benih kebijaksanaan, paham penyerahan dan permulaan baru. Adalah pemahaman mendalam setelah luka, bukan sekadar tahu tapi menyatu dengan
Dalam psikologi transformasional, PA adalah momen surrender, saat individu berhenti melawan kenyataan dan mulai menerima pelajaran di balik luka. Dalam konteks energi, PA adalah frekuensi resonansi jantung, lembut, stabil, tapi kuat. Dhamma, kebijaksanaan jalan tengah, berasal dari akar kata Dhamma, hukum kosmis kebenaran yang tak bergantung pada debat. Ini bukan lagi tatanan buatan manusia, seperti tapi tatanan alam semesta, yang hanya bisa dirasakan melalui kesunyian batin. Adalah kristalisasi dari kesadaran, dan dalam konteks DNA, ia mewakili aktivasi gen kebijaksanaan, memori suci yang telah lama terkubur. Jalan jiwa dan jejak cahaya. Adalah identitas jiwa, bukan nama, bukan gelar, bukan warisan sosial. Ia adalah signature vibrasi setiap manusia di alam. Ketika sampai di titik individu tidak lagi hidup sebagai reaksi atas dunia, tapi sebagai pencipta realitas yang sadar. Ia yakin yatra perjalanan dan kemenangan. Ia adalah vibrasi kemenangan batin, bukan karena menaklukkan musuh, tapi karena telah menaklukkan ilusi ego. Dalam tradisi mistik Jawa, ini disebut Sangkan Paraning Dumadi, sadar dari mana kita berasal dan kemana akan kembali. Nyata nyawa dan nyeri kesadaran. Adalah titik kesadaran paling dalam, saat ilusi runtuh dan kebenaran menampakkan diri dalam wujud paling jujur. Kadang indah, kadang menyakitkan. Adalah pertemuan antara nyawa dan kejujuran eksistensial. Ia menyuarakan keberanian untuk menjadi nyata, melewati topeng sosial, luka warisan, dan ego spiritual. Di titiknya, seseorang tidak hanya sadar siapa dirinya, tapi juga mengapa ia menderita, dan bagaimana nyeri itu adalah pintu transformasi menuju cahaya yang utuh. Integrasi numerologi 6, keseimbangan harmonis. Jika dalam data Sawala angka 6 menggambarkan konflik antara dua kutub, 3+3, maka dalam pada jayanya, angka 6 menjadi bentuk keutuhan polaritas, maskulin dan feminin, logika dan intuisi, aksi dan kontemplasi. Ini adalah penguasaan struktur internal, tubuh sebagai altar, pikiran sebagai penjaga, dan jiwa sebagai cahaya. Kemenangan itu sunyi. Ironi yang dalam, jaya berarti kemenangan, tapi kemenangan spiritual tidak ditandai oleh parade, sorak, atau gelar. Justru ia hadir dalam hening, pemahaman, dan keseimbangan batin. Dalam dunia yang sibuk mencari pencapaian eksternal, jaya mengajak kita untuk menang dengan cara pulang ke dalam. Apakah mungkin kita menjadi bangsa yang menang secara ruhani, bukan hanya ekonomi? Maga Batanga, spiral transendensi dan kebangkitan DNA suci. Angka 9, akhir yang menjadi awal. Dalam numerologi universal, angka 9 adalah angka penyelesaian, karma, dan pengembalian cahaya ke sumbernya. Ia melambangkan kesempurnaan spiral, bukan stagnasi, tapi kembali ke asal dengan kualitas baru. Dalam konteks Hanacaraka, Maga Batanga adalah tahap di mana jiwa menyatu kembali dengan kehendak kosmis setelah melalui konflik dan kemenangan batin. Ma materian mula kesadaran baru. Ma mewakili tubuh, bumi, dan maternalitas spiritual. Tapi bukan lagi tubuh sebagai beban, melainkan wadah ilahi. Disinilah tubuh bukan dilawan, tapi disucikan lewat laku tapa, puasa, getaran suara suci. Dalam DNA, ini melambangkan dekode ulang sel-sel melalui penyelarasan niat dan vibrasi. Gamma, gelap dan gerbang pencerahan. Adalah kegelapan rahim, tempat sebelum terang lahir. Dalam tradisi mistik, kegelapan bukan keburukan, tapi rahim transformasi. Mengajak kita melewati malam jiwa, mengenali luka terdalam sebagai pintu cahaya. Pada level DNA, menyentuh lapisan junk DNA, bagian yang dulu dianggap tak berguna, kini diketahui menyimpan potensi tinggi. Banyu, batin,
dan bahasa jiwa. Ba adalah air kehidupan, aliran rasa, dan vibrasi primal dari batin. Ba adalah kemampuan untuk merasakan dunia dari dalam, bukan sekadar mengamati. Ini adalah tahap intuisi terbuka, ketika kata-kata tak cukup dan bahasa tubuh menjadi doa. Dalam tubuh manusia, ini adalah sistem limfatik dan air selular, media resonansi dari suara mantra yang menggetarkan DNA. Tapa, transendensi dan tiadanya aku. Ta adalah keheningan penuh, ruang tanpa bentuk, kesadaran murni. Ta adalah titik ego mati, bukan dalam artian kehilangan diri, tetapi penggabungan total dengan kesadaran universal. Disinilah DNA spiritual sepenuhnya aktif, tak lagi hanya menyimpan masa lalu, tapi menjadi portal energi suci. Ngah, niskala, nirwana, dan nadi kosmis. Ngah adalah suara bisu, gelombang yang tidak terdengar telinga, namun menyusun semesta. Ia adalah energi nadi, aliran dalam tubuh halus, seperti konsep kundalini atau sushumna nadi dalam yoga. Nga adalah kristalisasi vibrasi tertinggi, tempat hana caraka selesai bukan sebagai aksara, tapi sebagai mantra pembuka kesadaran kosmis. Spiral 369 jalur alkimia kesadaran. Mari kita lihat spiral hana caraka. 3. Hana caraka. Penciptaan, resonansi awal, aktivasi DNA. 6. Data sawala, pada jaya, konflik and integrasi, transformasi getaran. 9. Magabathanga, pencerahan, puncak energi, spiral kembali ke sumber. Dalam satu spiral energi, hana caraka bukan hanya sistem tulisan, tapi model alkimia transformasi manusia. Dari tubuh, melalui konflik, ke kesadaran universal. Hana caraka sebagai kode DNA spiritual Nusantara. Saat ini banyak bangsa mencari spiritualitas dari luar, padahal Nusantara telah memiliki peta aktivasi kesadaran lewat hana caraka. Dalam tubuh kita, DNA leluhur menunggu diekspresikan ulang lewat suara, tindakan dan kesadaran yang tepat. Hana caraka 369 bukan hanya aksara, ia adalah mantra, medan resonansi, dan warisan yang menunggu dibuka.